Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Di sesi ini kita akan bahas namanya 3 pilar persuasi. Apa sih 3 pilar persuasi? Oke, yuk kita lihat ya. Yang pertama namanya relationship building. Yang kedua namanya listening. Yang ketiga namanya questioning. Tugas kita cuma 3 ini doang. Ya. Kalau kita 3 ini kita bisa lakukan dengan lancar, dengan bagus gitu ya. Itu mah udahlah. Benar itu. Insya Allah. Ya. 1 kali ketemu, 2 kali ketemu, sampai 5 kali, 7 kali, 12 kali. Tadi 5 sampai 12 ya. Ingat. 5 sampai 12 tuh di situ tuh memupuk, menyiram, merawat, di situ akan bisa dipanen ya. So kita akan lihat satu persatu dari relationship dulu. Yuk kita lihat relationship building. Bahasa keren namanya rapport. Rapport itu adalah ya kesediaan pihak-pihak yang berhubungan untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. So jangan kita cuma pengen pengaruhi doang. Wah pokoknya gue pengaruhi nih. Biar closing, biar beli nih ya kan. Enggak begitu. Kita dipengaruhi, pasti. Ketika kita mau membuka, kita mau dipengaruhi dia, tapi pakai filter ya. Jangan dipengaruhi ditelan, enggak. Dipengaruhi tapi pakai filter yang baik-baik doang yang boleh masuk ya. Anda punya filter loh, enggak. Dengerin ceritanya, anaknya begini, anaknya, ternyata dia tuh orang tuanya udah tua, and then orang tuanya punya cita-cita umroh sampai sekarang belum kesampaian. Aduh mulia bener niatnya. Itu menjadi masukan buat diri kita. Itu akan menggerakkan hati kita. Emang bener, gue harus tolong dia gitu. Ya gue harus bantu ini orang ini gitu. Itu kan berarti kita dipengaruhi sama dia. Karena kita dipengaruhi dia ya kita juga menjadi, udahlah Mbak, insya Allah ayo deh. Bareng-bareng deh, saya bantuin deh sampai bisa kejadian tuh insya Allah. Tapi kita komitin bareng-bareng, istiqomah bareng-bareng ya, apalah kayak gitu. Nah itu yang akan menjadi niat yang niat yang bolak-balik itu 2 arah, bukan searah. Ingat loh ya, bukan searah, bukan tujuannya cuma dari kita menghipnotis dia, mempersuasi dia doang, enggak. Kita bolak-balik gitu ya. Harus mau dipengaruhi juga. Nah tujuannya adalah awal terciptanya rapport adalah membangun kesamaan. Jadi ternyata membangun kesamaan ya. People nih mirip lah ya, know, like, and trust. Jadi ada gak sih 2 orang yang benar-benar sama, ada gak sih? Gak ada ya, anak kembar aja beda ya. Oke, jadi sebetulnya kesamaan itu dibuat dengan sengaja. Kesamaan itu tuh kita bangun, kita sengajain, kita memang rencanakan. Ya, pacing namanya. Nah ini contohnya, Barack Obama. Kita lihat gesture bahasa tubuhnya, dia sedang memirror, dia sedang mempacing lawan bicaranya. Oke, jago dia memang jago beginian, gitu. Tuh, nih, ya. Jadi karena tidak ada orang yang benar-benar sama satu sama yang lainnya, maka memang kesamaan itu memang harus kita niatin. Saya memang mau ngebangun kesamaan dengan lawan bicara saya, dengan prospek saya, dengan target market saya, dengan target audiens saya. Ini apa yang mau saya bangun? Kesamaan. Nah itu ya dari awal diniatin, saya nyamain dia. Nah kalau teorinya mah kalau kanan sama kiri seperti cermin begini namanya mirror, kalau searah namanya matching. Ini mah nggak usah terlalu dipedulin lah. Yang penting mah nyamain Pokoknya tuh dia kalau dia duduknya sender, Anda ikutan sender. Ya gitu aja. Obrol dengan relay. Dia ngomongnya kayak saya nih, nada tinggi, tempo cepat. Anda juga ngomongnya nada tinggi, tempo cepat. Kalau orangnya karakternya, jadi saya tuh gimana ya? Saya tuh punya rencana tahun depan itu, saya tuh harus udah lunas utang-utang saya. Ngomongnya gitu, Anda samain. Oh gitu ya Pak ya. Terus Bapak udah punya rencana apa-apa biar utang-utangnya bisa lunas? Samain aja pokoknya, cara ngomongin pun Anda samain. Ya, begitu. Kalau udah sesi masuk follow up, persuasi itu maksudnya begitu. Negosiasi itu begitu masuknya. Ya. Yuk kita lihat dulu penjelasan videonya. Halo para NLPers. Pernah melihat pasti 2 orang yang sedang berkomunikasi dan seperti menjiplak gerakan satu sama lain. Gerakan mereka mirip, intonasi dan kecepatan bicara mirip, bahkan kalau Anda dekati, mereka seperti sedang saling menyetujui isi bicara mereka satu sama lain. Dalam dunia NLP,
Ini dikenal sebagai matching atau mirroring. Saat dua orang sedang berkomunikasi dengan harmonis, mereka secara tidak sadar akan saling memodel satu sama lain. Ini adalah usaha mereka yang secara tidak disadari untuk mempertahankan hubungan mereka. Prinsipnya adalah kita akan mengikuti orang yang kita percayai. Otak manusia dilengkapi dengan mirror neuron untuk membantu manusia ada selnya di otak kita namanya mirror neuron satu sama lain. Pengetahuan ini digunakan oleh para NLPers untuk membangun hubungan cepat dengan orang lain. Kepercayaan memang butuh waktu yang lama untuk dibangun. Kita ingin bisa membangun kepercayaan dalam waktu yang lebih cepat dalam dunia hubungan pribadi, penjualan, coaching, memimpin orang lain, dan lain-lain. Karena itu, NLP memformulasikan model agar kita bisa membangun hubungan yang kuat secara cepat. Dengan prosesnya, kita membangun dan menunjukkan kesamaan terlebih dahulu agar mendapatkan kepercayaan. Kesamaan dalam jadi dibalik ya. Cara berdiri. Kalau orang udah saling percaya akan sama kan. Ini dibalik, kita bikin sama dulu biar percaya gitu. Kalau dia nanti membalik proses dan bahkan isi pembicaraan. Tadi saya bilang, bisa mencari kesamaan dalam samain aja semua. Nilai-nilai hidup, hobi, dan lain-lain. Kenapa ini bisa efektif? Karena secara prinsip, manusia mudah menyukai orang yang mirip dirinya. Atau setidak-tidaknya terlihat atau terdengar mirip dirinya. Studi di berbagai bidang menunjukkan variasi peningkatan daya pengaruh antara 30-40%, kadang-kadang lebih. Dan dari pengalaman pribadi saya sendiri, saat tujuan Anda adalah membangun kepercayaan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama, tingkat keberhasilan Anda jauh lebih tinggi. Kalau untuk manfaat bersama, tingkat kesuksesan bisa jauh lebih tinggi. Nah, ternyata itu juga fakta yang menarik ya. Yuk kita lanjut lagi. Berikutnya apa? Nah, ini ada namanya crossover mirroring. Nah, jadi yang terpenting adalah membangun kesamaan. Coba sekarang sama kanan kirinya udah sama belum? Siapa yang menyadari, kok sama ya gitu. Tanpa disadari ternyata sama gitu. Ya mirip-mirip, sama banget mah enggak. Tapi mirip-mirip gitu. Tanpa sadar. Ini ke sini nih. Ini ke sini. Nah, kalau ini Bapak memang ke saya dari tadi. Mirrornya. Ya ini tuh kan, ini kan tuh tangan kanan sama tangan kanan. Itu tuh sebetulnya itu tanpa kita sadari. Oh, nah ini ke belakang. Tuh kan, ini melipat tangan. Tanpa disadari kan, pegang HP. Apalagi, ya. Bener kan? Ya, jadi kalau kita nyaman sama orang lain tuh kita cenderungnya sama gitu. Fisiologi kita sama orang itu, mirip-mirip lah gitu. Nah sekarang dibalik, kita miripin biar dia nyaman. Biar dia liking sama kita, biar dia percaya sama kita. Memang caranya begitu. Tricky dong, bukan tricky. Ini fisiologi, tapi dibalik. Ya kan? Karena kalau orang sudah percaya, sudah nyaman, pasti dia akan mirip. Dibalik aja, saya miripin duluan, dia tapi dibalik. Dimiripin duluan biar terjadi percaya, biar terjadi nyaman, biar terjadi, ya itulah. Terjadi rapot, terjadi hubungan yang beginilah intinya mah. Ya. Supaya jadi gini disamain dari awal. Sip? Oke lanjut. Yang berikutnya pilar yang kedua active listening. Nah ini ya mudah gampang. Mudahnya 2 kali, gampangnya sekali. Jadi ya gampang ya, mudah gampang sama aja ya. Baru nyadar ya. Active listening, oke. 3 fakta mengejutkan tentang listening. Yang pertama, manusia berpikir 5 kali lebih cepat daripada berbicara. Ya ketika ada orang lain lagi ngomong sama kita tuh kan dengerin nih. Nah otak kita tuh kemana-mana. Mikir ini gitu. Dan 5 kali lebih cepat daripada berbicara. Nah ketika active listening ya yang harus kita lakukan apa? Off. Nah kemarin bagus tuh di Bandung ada setelah Inspiring Day di Bandung tuh ya. Ada salah seorang psikolog yang kita ajak ngisi di KT Center. Nah beliau ceritanya, saya itu karena udah biasa ke klien dia psikolog nih, ke klien. Jadi kalau klien lagi cerita, apa yang ada di kepala saya, mungkin dokter juga sama ya. Tapi karena saya udah gak praktik, jadi saya gak kayak gitu.
Ini psikolog nih, psikolog dia praktek ya, praktek kliennya cerita bla bla bla. Apa yang ada di dalam kepala dia? Nih kayaknya ini gangguan ini. Oke, ini yang barusan diceritain, ini gangguannya namanya ini, diagnosanya ini yang gak ada, ini yang barusan gangguan gitu. Dan itu dia jalanin bertahun-tahun. Ya, sampai akhirnya dia sadar nggak bisa begitu. Ketika belajar active listening nggak bisa begitu, di off aja. Persepsinya di off, saya cuma mau dengerin. Niatnya gitu, dengerin. Jadi tempat sampah dong, iya saya mau jadi tempat sampahnya dia. Saya mau dengerin, saya pengen tahu dia ini cerita apa sebetulnya. Gitu, bukan sedang mendiagnosa, jangan. Jangan, bahkan kita sama anak juga sering begitu, sama suami juga begitu, sama pasangan gitu ya. Suami bawa bapak, istrinya lagi ngomong gini, ya apa yang ada dalam kepala kita begini. Udahlah, nggak usah gini. Udahlah, bunda, kayak gitu-gitu amat lah, udah gitu. Tahu nggak? Padahal dia tuh tidak berharap solusi, dia cuma mau cerita doang kadang gitu loh. Apalagi anak, anak cuma pengen cerita doang, nggak pengen solusi dari kita. Kadang-kadang gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Active listening, buang diagnosanya dibuang. Saya cuma mau dengerin, saya cuma mau jadi wadah aja tong sampah. Pengen tahu apa sih ceritanya gitu. Oh, gitu kan ya. Dan karena otak kita kan berpikir 5 kali lebih cepat tuh. Jadi kita kan nebak-nebak tuh mendiagnosa. Ya, dan tebakan kita akan pembicaraan orang lain mayoritasnya salah. Malu-maluin kan? Udah nebak-nebak salah. Nah, yang ketiga nih, dan orang lain cenderung tidak memberitahukan bila kita salah. Kita nebak atau kita diagnosa atau kita coba-coba kasih solusi, ternyata salah. Masalahnya adalah ketika salah, dia tuh nggak ngasih tahu kalau kita salah. Dia tuh nggak ngomong gini, coach, salah coach, maksud saya nggak gitu. Dia nggak ngomong gitu. Kalau dia ngomong gitu sih enak ya kan, kita dikasih tahu kan, Bu, bukan itu yang saya maksud, ibu salah sangka, saya tuh bukan mau cerita itu, bukan. Oh, salah ya? Enak kalau dikasih tahu. Jadi gimana yang bener kan enak kan langsung tanya yang bener. Masalahnya dia nggak ngomong kalau kita salah, dia diem. Tapi apa yang terjadi dengan diamnya orang itu? Apa yang terjadi? Muncul tembok. Lu gue N. Udah tuh kagak jadi closing itu udah. Gara-gara kita gatal lidahnya. Kan gatal emang kan. Kalau kita lagi mikir tuh kan gatal. Makanya di off aja, diagnosanya di off, dengerin aja dulu. Saya cuma pengen dengerin, niatnya cuma itu udah. Nah dengan gitu kita lebih banyak lebih banyak bisa berempati. Muatan emosinya, kita tahu goalsnya dia tuh apa, harapan dia di masa depan apa, itu akan kelihatan semua, akan ketahuan semua ya. Lanjut, kuncinya gimana? Hadir sepenuhnya. Contoh hadir sepenuhnya gimana? Misalnya anak mau cerita nih, bunda nih ya tadi tuh ya aku di sekolah, terus kita sambil main HP, enak nggak? Atau Anda cerita ke pasangan Anda yang bawa bapak misalnya, bunda sini deh, ayah mau cerita gitu kan, umi sini deh, aku mau cerita. Iya nggak apa-apa, Bi cerita aja. Tapi ini aku sambil scroll ya, nggak apa-apa. Tapi kuping aku dengerin. Enak nggak? Yang ibu juga gitu. Enak nggak? Enggak. Jadi gimana kalau memang waktunya listening, semuanya taruh udah. Makanya saya ada kalau lagi ketemu orang itu, salah satu yang saya lakukan, HP saya selalu dibalik, ditutup. Biar kalau ada notifikasi atau dia nyala layarnya tuh, saya tuh nggak keganggu, nggak ke distract gitu. Jadi saya bisa fokus sama si lawan bicara tuh, gitu. Saya tutup aja. Nah itu menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar mau dengerin dia. Mulai muncul liking, mulai muncul trust, mulai muncul respect. Nah inilah proses menyiram, proses memupuk, proses merawat sudah mulai di sini. Sudah dimulai. Hanya dari hal sederhana, kita mau nggak dengerin. Ya. Interpretasi pesan menggunakan 5 indera. Oke lah itu. Pokoknya ini kata kuncinya sebenarnya hadir sepenuhnya. Nah, saya pengen kita berlatih ya. Namanya backtracking. Backtracking bahasa kerennya. Intinya mah mengulangi kata-kata atau kata kunci atau muatan emosinya. Kalau bahasa kitanya mah ngebeo. Ternyata orang tuh lebih seneng kalau ngebeo, kalau kita ngebeo gitu. Misalnya nih ya, saya cerita nih ke istri saya, Abah tadi tuh ya, jadi tuh ceritanya gini,
Tadi itu kan Abah ketemu kan sama orang. Terus tadinya tuh harganya 500.000, terus Abah tawar jadi 1 juta. Oh, jadi Abah tawar jadi 1 juta gitu. Ngebeo. Mana ada tawar 500.000 jadi 1 juta, Mami. 500.000 kalau ditawar jadi 400.000. Oh iya ya katanya. Enggak sih, bukan begitu maksudnya. Tapi ya itulah ngebeo. Nah, coba Anda tes ke pasangan atau ke anak. Anda tes sebelum kita gini. Saya nggak mau ya kita tuh jago di luar tapi di keluarga boncos. Saya nggak mau. Kalau kita dapat ilmu persuasi, ilmu empati, ilmu listening yang dipraktekin pertama maka keluarga dulu atau jago dulu di rumah baru juga keluar. Setuju nggak? Ya. Nah, jago di rumah. Jadi kita praktekin aja ya. Nah, kita praktekin aja. Saya mau cerita ya. Nanti Bapak Ibu dengerin cerita saya. Terus Anda lakukan backtracking, Anda lakukan ngebeo. Tapi setelah saya udah titik, jangan di tengah-tengah dibeoin. Siap? Siap. Oke. Jadi tadi pagi itu kan saya dapat tiket dari Bidun jam 6 pesawatnya. Artinya sampai bandara harus jam 5. Berarti dari rumah harus jam 4. Nah, saya tuh udah siap-siap jam 4. Nah, saya tuh minta tolong sama security di komplek. Mang, nanti pagi jam 4 antri saya ya ke bandara ya. Emang pesawatnya jam berapa, Pak? Kata si security teh. Jam 6. Wah, kenapa nggak jam habis subuh aja, Pak? Lah kalau habis subuh nanti telat. Oh, gitu ya. Iya, karena kan kalau kan namanya security mah belum pernah naik pesawat sebenarnya. Jadi pernahnya naik motor, naik sepeda aja gitu kan. Jadi kalau mau terbang penerbangan itu kita tuh harus check in 1 jam sebelumnya. Nah berarti kalau jam 6 berarti jam 5, berarti berangkat dari sini harus jam 4. Oh gitu Pak, iya ya udah siap Pak, siap oke. Nah ternyata ya saya tuh udah siap-siap tuh ya, jam 4 saya berangkat tadi pagi tuh. Dan ternyata alhamdulillahnya nyampe bandara jam 4:30, nyampe bandara tuh. Berarti kan lebih awal kan, nah karena lebih awal berarti kan lebih relax. Begitu saya masuk, check in, ternyata apa yang terjadi? Komputernya offline servernya. Wah panik itu petugas-petugas tuh. Dan ternyata bukan saya doang, banyak. Nah masalahnya sekarang itu bagasi itu, saya juga baru tahu ya. Ternyata maskapai zaman sekarang nggak semua sih. Tapi ada beberapa maskapai yang bagasi udah nggak dikasih. Jadi 0 kilogram. Dan saya asli baru tahu hari ini banget. Gitu, bagasi teh 0 kilogram baru tahu. Nah karena saya teh bawa tas, bawa koper, jadi itu teh harus dimasukin ke bagasi. Jadi gimana? Oh harus bayar Pak. Ya udah berapa? Nah itu Pak yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Komputernya offline, jadi saya nggak tahu biayanya berapa. Waduh, ya udah jadi gimana? Ke customer service aja deh Pak, langsung nih dikasih kertas. Saya bawa kertasnya ke customer service. Ternyata di ruang customer service ada banyak orang di situ lagi nungguin itu. Ternyata komputernya offline. Dan akhirnya nunggu udah lewat azan subuh. Akhirnya karena ini kayaknya masih lama. Akhirnya saya sholat subuh dulu. Saya sholat subuh dulu, santai. Baru saya balik lagi ke ruang customer service. Ternyata setelah sholat subuh saya balik. Di ruangan customer service masih penuh. Dan masalahnya belum selesai. Udah titik, udah. Nah itu interpretasi dari otak. Oh jadi ribet ya perjalanannya, saya tidak ada kata-kata ribet satupun loh. Ya, prinsipnya active listening adalah ngebeo. Apa yang diomongin lagi balik. Udah. Tinggal tambahin depannya ya. Dirangkai di depannya itu oh jadi atau oh berarti. Pilih satu ya. Ulang ya. Pokoknya nggak usah diinterpretasi, Anda jadi tong sampah aja dengerin ya kan. Begitu saya udah titik Anda oh jadi ulangin ngebeo bagian mana aja boleh. Pokoknya 2 kata 3 kata dibeoin. Oh jadi oh berarti ya, pilih salah satu ya. Siap ya? Siap, lanjutannya. Ketika saya itu kan masih ternyata belum beres masalahnya ya. Jadi apa akhirnya karena masalahnya nggak beres, si mbak-mbak petugasnya dia pakai tabel manual.
Ya elah, kenapa nggak dari tadi manual aja? Diomelin penumpang sampai mukanya pucat malu. Dari tadi mbak, wah ada bapak diomelin, ada yang bawa anak kecil. Wah kasihan pokoknya si mbak-mbak itu ya, diomelin. Dari tadi, terus nanti kan itu pesawatnya transit. Jadi dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya ke Makassar. Udah nanti yang perhitungan bagasi dari Surabaya ke Makassarnya bayar lagi nanti di Juanda. Sekarang mah bayar aja dulu yang di sini. Iya tuh nggak apa-apa, kata penumpang, kita pasti bayar. Masa kita bawa bagasi kita nggak bayar? Titik. Apa? Oh jadi apa? Oh jadi nggak bayar bagasinya? Oh jadi bayar? Oh jadi bayar di sana? Salah. Tet, salah. Oh mesti bayar lagi bagasinya? Nggak begitu, nggak begitu. Ada yang diedit. Ah, tolong. Oh, pasti bang. Oh, pakai manual price ya, manual bagasi apa? Oh, jadi manual. Itu udah cukup kok. Satu kata tuh. Oh jadi manual. Satu kata kan? Bagusnya sih 2 sampai 3 kata. Tapi satu kata aja tuh udah kena. Jadi mainnya diomelin betul. Wah, lihat responnya. Ketika kata-kata saya diulangi sama persis tanpa diedit, itu akan memunculkan reaksi lebih semangat. Iya bener sih mbak-mbaknya diomelin loh. Banyak yang ngomelin loh. Bahkan tuh yang ngomelin ada tuh bapak-bapak bawa anak kecil. Kasihan udah nungguin lama anaknya ngantuk-ngantuk. Oh kasihan si bapaknya bawa anak kecil, lama nunggunya. Panjangan. Oh jadi kasihan lama nunggunya. Iya kasihan bener lama nunggunya tuh anak sampai ngantuk-ngantuk. Sampai ngantuk anaknya. Oh. Oh. Oke, udah mulai kelihatan nih ya. Oke, sekarang berpasangan 2 orang. Ya, atau jangan 2 deh, 3 deh, biar lebih seru 3 ya. Pokoknya cari grup duduknya tinggal muter-muter aja, jangan nggak perlu berantakan ya. Yang cuman berdua ya berdua, yang dapat bertiga ya bertiga, pokoknya ya alamiah aja alamiah. Tugasnya tentukan ada yang jadi A, ada yang jadi B, ada yang jadi C. Yang A mana A? A, ayo A. A ngedongeng. A ngedongeng. Tapi kali ini jangan panjang-panjang ngedongengnya. Oke, yang B mana B? B yang ngebeo. Oh jadi O berarti. C mana C? Yang C menganalisa si B ngebeonya udah bener apa belum. Siap ya? Siap? 1 menit ceritanya A ya. Ayo mulai dari sekarang 1 menit. Oke, waktunya selesai. Sekarang B ngebeo. Iya, B-nya ngebeo. Oh, jadi oh berarti gitu.
Oke, yang A mana A? Angkat tangan A. Yang A setelah dibeoin sama B, siapa yang ngebeo? Anda yang merasa si B ngebeo ini udah bener banget, nggak ada yang diedit. Rasanya gimana? Kalau si B-nya ngebeonya bener, rasanya apa? Jadi lebih semangat, bener? Ada energi yang naik di kita malah ya. Itu efeknya. Jadi nyaman, jadi lebih semangat ceritanya. Itu terjadi, it happen. Nah, beda kalau si B dia harus berinterpretasi, harus diagnosa, itu udah nggak enak rasanya. Oke, sekarang gantian, yuk gantian, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, ayo di backtracking, dibeoin. Oke. Yang B mana B? Angkat tangan B. B. Ayo B mana B? Angkat tangan. Oke, siapa yang B? Lawan bicaranya ngebeoknya bener nggak pakai diedit. Siapa? Oke, rasanya gimana? Rasanya gimana? Bener nih, bener nggak pakai edit, nggak ada edit. Pokoknya jadinya bener. Dapat. Rasanya apa? Nyaman? Ya. Oke? Sip? Oke, 1 tepukan. 2 tepukan. 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan? Azan asar. Pas azan asar, kita break ya. Tapi konklusinya apa dari barusan praktek listening? Bahwa kalau tidak diedit rasanya nyaman, enak, kitanya makin semangat ceritanya, betul? Dan itu yang akan terjadi pada prospek Anda. Kalau Anda cuma dengerin, cuma ngebeok. Itu yang terjadi pada anak-anak Anda. Kalau Anda cuma dengerin, cuma ngebeok. Itu yang terjadi pada pasangan Anda. Kalau Anda cuma ngedengerin, cuma ngebeok. Pokoknya tidak ada diagnosa, oke? Sip? Tugas kita cuma jadi tong sampah, dengerin, lemparin, ulangin kata-katanya, ulangin kata-katanya. Nanti kita akan lanjut di sesi yang berikutnya.